Apa yang membuat kakak percaya? Yang buat saya percaya kepada Yesus. Apa yang membuat kamu tuh meyakini sama orang kalau Tuhan Yesus itu jalan kebenaran, kasih? Teladannya, Kak. Teladannya itu dari mana? Semua yang dia lakukan itu adalah teladannya. Teladan yang baik. Ketika dia mati dan bangkit, saya percaya saya nanti suatu hari akan mati dan dibangkitkan oleh dia, menjadi sama seperti dia. Jadi kita itu hanya meneladani Yesus Kristus, tidak dengan Abraham, tidak dengan Musa, tidak dengan Yakub, tidak dengan Samuel. Samuel itu adalah tipologi Yesus. Ayub itu adalah Yesus di masa lalu. Petrus, Musa itu adalah Yesus di masa lalu. Semua nabi-nabi yang mengalami hal itu adalah sebenarnya penggambaran Yesus di masa depan. Sama seperti Musa yang membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir, demikian Yesus membawa kita semua dari perbudakan dosa. Sama seperti Yunus mati 3 hari, demikian Yesus itu mati 3 hari. Sama seperti Yakub yang bergulat dengan Allah dan dia tetap taat kepada Allah, sama dengan Yesus juga bergulat dengan kehendak kemanusiaannya. Sama seperti Abraham yang mengorbankan anaknya karena ketaatannya, demikian Sang Bapa mengorbankan Yesus untuk kita. Jadi semua nabi-nabi itu adalah teladan Kristus di masa lalu. amin. Iya. Apa yang dilakukan Yusuf? Di antara 12 saudaranya dia dijual, dia dianiaya. Tetapi dia menjadi kebanggaan keluarganya. Demikian Yesus pernah dijual salah satu muridnya, tetapi dia menjadi kebanggaan seluruh murid-murid yang lainnya. Jadi sebenarnya semua nabi-nabi itu, kisah hidupnya itu merupakan teladan dari Kristus di masa lalu. Itu adalah gambaran Kristus. Demikian Ayub, kesalehannya dan ketaatannya. Itu yang dimaksudkan adalah kesalehan dan ketaatan Yesus, seperti yang dituliskan di dalam Galatia 4 ayat 4, bahwa Yesus itu taat sampai mati. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yesus itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Segala banyak penderitaan yang dia terima, tetapi dia tidak goyah, tetap taat kepada Tuhan dan dia tidak jatuh ke dalam dosa. Demikian Ayub. Jadi sebenarnya siapa yang kita teladani? Kristus. Siapa yang diteladani nabi? Kristus. Siapa yang diteladani rasul? Kristus. Karena gambaran rasul itu adalah gambaran Kristus, gambaran nabi adalah gambaran Kristus. Jadi siapa teladan kita? Kristus. Itu sih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Nggak apa-apa, mumpung Tanya, nggak apa-apa. Dia percaya Yesus. Apa lagi Berapa ya? lama? Soalnya saya itu ya salah satu yang percaya kalau Tuhan itu ya selalu ada di saat, walaupun kadang gue jarang sembahyang, nggak jarang berdoa, tapi kalau di saat-saat gue down banget, tapi kayak gue berdoa tuh berlutut, nangis lah, apa aja gue ngomong sama Tuhan Yesus, tapi jawabannya itu selalu ada, aku selalu ketemu jawabannya. Jadi karena sebenarnya Yesus itu adalah jawaban dari segala doamu. Coba, sebenarnya lebih dari apa yang kita derita saat ini di dunia dalam proses keselamatan kita, apa yang kita alami itu baru kerikil-kerikil kecil. Sedang semuanya itu lebih daripada sekedar dia menghibur kita, sekedar dia dari menjawab doa kita. Lebih dari itu, yang paling penting itu adalah ini, Kak. Ketika aku kita pernah mati, ya dulu adalah di tempat kerja. Aku tuh pernah kerja lah di Malaysia. Terus dalam pekerjaan restoran itu ada 11 orang. Terus dalam kita bekerja itu kan namanya banyak orang di dalam. Terus ada yang kayak nggak nyambung, ada yang bikin kita stres sama teman kerja. Terus ada yang cari muka di depan bos. Dari situ saya tuh stres, pernah hampir mau bunuh diri. Terus aku rencananya bunuh dirinya hari Kamis,
hari Rabu malam jam 12 malam itu aku bangun berdoa. Aku peluk Alkitab, aku bilang, Tuhan Yesus, kalau jalan hidup gue besok mati, ya udah, biarin aja gue mati gitu. Pas besok pagi gue bangun, gue masuk kerja, bos gue tuh panggil kayak, bos cewek gue tuh panggil gue, terus dia bilang, kamu kenapa stres sama orang-orang yang gak gaji kamu gitu, orang-orang yang gak gaji kamu. Saya yang gaji kamu aja gak pernah marahin kamu, gak pernah kayak gak suka sama kamu. Aku suka sama kamu, aku suka kerjaan kamu. Terus kenapa kamu ngurusin orang-orang ini gak penting juga dalam hidup kamu. Terus aku bilang, berarti jawaban doa gue semalam itu Tuhan kasih bos ngobrol sama gue, jadi gue gak jadi memilih. Bisa. Tuhan itu bisa mengirim malaikatnya dalam hal apapun, dalam berbagai cara. Mungkin melalui bos kakak. Iya, aku kan ngomong itu sama Tuhan, aku bilang, Tuhan Yesus, aku tuh rasa kayak dari bos sama teman kerja itu kayak iwal semua ya. Terus aku bilang, kalau besok pagi bos gue tuh nggak ngomong sama gue, gak nasihat gue, berarti Tuhan biarin gue bunuh diri dong. Terus besok pagi itu jam 9.30 gue masuk kerja, jam 10 jam 10 gue lihat HP, bos gue datang. Dia bilang, sini kamu, aku mau ngomong. Aku datang lagi sama dia. Kamu stres sama mereka semua ini kenapa? Saya yang gaji kamu, saya yang kerjain kamu di sini, saya yang urus semuanya. Saya nggak marah sama kamu, nggak bikin hal dengan kamu. Saya suka kamu kerja di sini. Waktu itu kan saya kan kerja di bagian uang, jaga kasir. Oh, dia bilang, kalau kamu nggak ambil uang, kalau kamu nggak nipu, saya suka kamu kerja. Terus habis kontrakmu pulang, jangan ikut orang-orang ini, nanti kamu nggak lihat ibumu lagi. Terus kepala gue, pang, nggak jadi dia bunuh diri. Terus aku bilang, berarti doa gue semalam itu gue bilang, Tuhan kalau bos gue gak ngomong besok gak nasihat gue, berarti gue udah, Tuhan gak biarin gue bunuh diri dong. Keren ya. Jadi Tuhan itu memang benar-benar jadi jawaban atas semua doa-doa kita. Jadi jangan pernah mengatakan Tuhan tuh nggak pernah jawab doa kita gitu. Aku juga pernah marah sama Tuhan suatu kali. Oke. Marah sekali, kayak apa sih ini, kenapa sih kayak gini sih. Terus after 1 minggu jawaban yang gue mau itu ada semua. Terus aku bilang, ya Tuhan, ngapain juga gue marah lagi. Ini juga kemarin aku berdoa Kak supaya dapat Ducati. Ini lagi diusahakan sama malaikat ini Kak. Ini Ducati buat saya Kak. Ini lagi nunggu nih jawabannya, doanya ini. Iya. Terus kadang gini ya Kak, kadang gini. Doa itu bukan nggak dijawab sama Tuhan Yesus, cuman kan nunggu kegenapan waktu Tuhan gitu. Karena Tuhan itu bekerja sesuai dengan kegenapan waktunya. Saya nggak pernah mau bernegatif thinking dengan mengatakan Tuhan belum jawab doa saya gitu. Tapi belum waktunya mungkin. Telinga kiri saya tuh nggak dengar. Iya, jadi untuk teman-teman yang di bawah, kalau ada kamu permintaan terus belum dijawab, berarti belum saatnya itu loh. Karena juga telinga kiri saya ini kan kayak, walaupun saya buka musik sekeras apapun nggak dengar. 5 tahun yang lalu lah. Terus aku tuh puasa hari Senin sampai hari Jumat. Terus Tunggu Kak, kakak malam kakak puasa. Malam Sabtu saya makan, Minggu saya minum air putih doang. Terus Senin saya puasa lagi selama 3 bulan. Terus aku bilang sama Tuhan Yesus, kalau telinga gue gak sembuh, gue gak mau itu ikut lu lagi. Telinga gue sembuh. Kakak kok bisa puasa Kak? Kakak Muslim. Kristen, tapi kan aku kan baca Alkitab juga, ada kan yang puasa itu. Puasanya sahur nggak Kak? Enggak. Oh kirain ada sahur. Kakak kalau buka puasa ini nggak sih teriak-teriak gitu, ada beduk gitu nggak? Nggak ada. Oh beda. Gak ada yang tahu, bahkan orang tua sama teman gue tuh gak ada yang tahu kalau gue puasa. Oh jadi kalau kita ibadah itu nggak boleh orang lain tahu gitu ya Kak ya? Nah dengerin tuh yang di bawah. Jangan lo kalau puasa
sana teriak-teriak. Muka kau kusut-kusut, asem-asem, kecut-kecut. Harus diminyaki ya kak ya, puasa ya. Jadi kayak gak usah ada yang tahu mukamu itu harus Puasa jangan jejeritan. Bagus itu kak. Mulai katanya, mulai. Habis itu aku kan bikin kalender itu ya di saya punya HP, terus saya tulis juga, saya ada simpan note di Alkitab, saya taruhnya di Kejadian 10 situ. Terus sampai 3 bulan aku tuh ngomong, aku selama ini kan nggak pernah dengar musik lagi sama telinga selama gue kayak pas saya puasa lah. Terus pas 3 bulannya itu aku buka musik, telinga gue tuh dengar, aku bilang kok kedengaran sedikit-sedikit ya. Hampir 1 minggu, dalam 1 minggu ke depan gitu aku dengar musik terus pakai handset, kok suaranya makin keras gitu. Tapi gak kayak dokter ya, gak kayak dokter sama sekali. Oke. Thank you ya kak kesaksiannya ya, keren banget. Thank you juga udah sering nonton aku ya. Jangan bosan-bosan ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Salam buat temennya yang di sebelahnya. Mana temennya? Orang Manado ini. Hai. Ini akun saya. Yang teman ini yang Antete. Aku Manado. Oh, oke. Ini Antete. Oke, sehat-sehat ya kalian di sana ya. Ya, makasih. Di sana negara. Shalom. Oke, bye.